Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalihah ala mana wa salafuna shalih wa ala mana wa syekhuna wa mursyidina wa murabbi ruhina ala mana wa syekhuna wa mursyidina wa murabbi ruhina ala mana wa sahibi hadzal kitab as-sayyidi Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ahadits as-sahihah al-waridah wa aqwalul a'immah fi fadail tashihin niyyah. Bab menjelaskan tentang baiknya sebuah niat. Kemarin kita membahas tentang bagaimana keutamaan umat Nabi Muhammad terletak pada bagaimana umat Islam menghargai, menghormati Al-Quran. Saya mengulangi lagi bahwa siapa yang hendak bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bacalah Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, man arada ayyatakallam ma'allah falyaqra' al-Quran. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Mengulang pelajaran yang lalu, betapa pentingnya Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu yang baik apabila tidak diawali dengan Bismillah, maka kurang baik. Sekali lagi diulangi, segala sesuatu yang baik apabila tidak diawali dengan Bismillah, maka kurang baik. I'lam annal ibadata qisman. Ibadah itu ada dua. Qismun qurbatun mahaddatun laisa fiha ma'nal wasilah aslan kas-salati waz-zakati wal haji wal Qur'an was-shaum wat tasbih wat tahlil wa nahwiha. Ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah yang secara langsung tanpa wasilah, tanpa menggunakan perantara, sebagaimana sholat, zakat, haji, Quran, puasa termasuk. Apalagi puasa ibadah langsung, bertasbih, tahlil dan lain sebagainya, al-adhkar, al-aurad, zikir-zikir, kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Faniyatu fi hadzal qismi syartun lisihhati bil ittifaq. Niat dalam bagian ini, dalam bagian ibadah yang tanpa perantara, itu adalah syarat untuk sahnya ibadah tersebut. Syarat sahnya ibadah tersebut menurut kesepakatan para ulama bil ittifaq, hatta law lam tujad lam tasih. Sehingga kalau tidak ditemukan niat, kalau tidak ada niat, maka tidak sah ibadah tersebut. Kalau tidak ada niat, maka tidak sah ibadahnya. Bahkan wajibu qada'ul faraid. Andaikan kemudian kita melakukan sholat kemudian tidak niat, maka sholatnya harus diulang. Wa qismun fi ma'nal wasilah. Dan bagian yang lain itu adalah ada makna wasilah, perantaranya. Sebagaimana wudu, wal ghusl, wal iqamah, wal adhan, wa ta'limul Quran, semua butuh wasilah. Niat juga berbagai macam pendapat.
kita mengikuti Imam Syafi'i. Wa 'inda Syafi'iyyah an-niyatu fi syartun lis-sihhati aidan. Menurut Imam Syafi'i bahwa niat itu termasuk daripada syarat sahnya ibadah tersebut. Kal qismul awal, sebagaimana bagian yang pertama, yaitu ibadah yang langsung tanpa perantara. Yang kedua adalah ibadah ada perantara. Imam Syafi'i mengambil dalil liqaulihi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyah bittifaq. Al-Bukhari wal Muslim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imratun yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Mengambil dalil bahwa setiap perkara, setiap pekerjaan itu tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap segala sesuatu tergantung niatnya. An-niyat mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Wa yanbaghi lil qari wal muqri wa ghairihima ayyuqsida bidzalika ridallahu ta'ala. Seyogianya bagi seorang yang membaca ataupun yang mendengarkan, atau yang dibacakan berarti yang mendengarkan, ini khusus pada Al-Quran. Bagi orang yang membaca Al-Quran dan yang mendengarkan bacaan Al-Quran atau selainnya, yang nyemak ataupun yang lainnya, satu tujuannya adalah niat kita tidak ada lain adalah ridho Allah, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas memasrahkan diri untuk agama yang lurus. Artinya apa? Sekali lagi bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan selama ini tergantung dengan kadar niat kita. Maka pada bagian ini marilah kita perbaiki niat kita, perbaharui niat kita. Yang paling penting adalah menata niat agar apa yang kita lakukan semata-mata tujuan kita hanya ingin mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal hadis, saya ngambil dari sini. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu qawlan illa bil amal. Wala yaqbalu qawlan wala amalan illa biniyah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah tidak menerima ucapan seseorang kecuali dibarengi dengan perbuatannya. Jadi nek ngomong tok orang lakoni, ya Allah ora nerima. Wala yaqbalu qawlan wala amalan. Allah pun tidak menerima ucapan dan perbuatan kecuali dengan niat. Lah itu yang penting itu adalah niat. Maka betapa pentingnya niat dalam hal ini adalah agar setiap apa yang kita ucapkan dan setiap apa yang kita perbuat, kita lakukan, kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dasar tadi tujuan kita pun semata-mata karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan oleh hadis berikutnya, wa qadza qala alaihi salatu wassalam, la ajru liman la niyata lahu. Tidak diberikan pahala bagi orang yang tidak niat. Jadi kalau enggak niat enggak ada pahalanya.
Bahkan ketika kita sholat kemudian tidak niat ya tidak sah, jangan apalagi pahala sholatnya saja tidak sah, harus mengulang. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "An-nasu yub'atsuna yaumal qiyamati ala qadri niyyatihim." Bahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa manusia kelak akan dibangkitkan di hari kiamat atas dasar kadar niatnya masing-masing. Kalau kamu niatnya surga ya dapat surga, niatnya neraka ya dapat neraka. Nah, kita niatnya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ya pasti akan kita dapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa yang namanya niat itu pasti qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, kan berbarengan dengan perilaku kita. Jangan sampai niatnya baik tapi perilakunya buruk, ataupun sebaliknya perilakunya baik tapi niatnya buruk. Jadi dari hadis Nabi Muhammad SAW ini kita bersama-sama menata niat yang baik dan belajar berperilaku yang baik. Sekali lagi, ini sebagai tabarukan kita, mengharapkan barokah kita di bulan Ramadan yang suci ini, kita akan membacakan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, la yaqbalullahu qawlan illa bil amal, wa la yaqbalu qawlan wa la amalan illa bin niyah. Wa kadza qala alaihi salatu wassalam, la ajru liman la niyatalah. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an-nasu yub'atsuna yaumal qiyamati ala qadri niyatihim. Tergantung kadar niat kita kepada apa yang kita tuju. Kelak nanti kita akan dibangkitkan atas dasar niat kita masing-masing. Maka mumpung masih di dunia, perbaikilah niat kita, menata niat kita, menata kembali apa yang selama ini kita perbuat. Yang terpenting dan paling utama adalah apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, tujuannya tidak ada lain adalah ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri akan memberikan tempat, akan memberikan kelebihan, akan memberikan kebaikan kepada kita semua sebagai hamba. Wa'lam, ketahuilah, anna kullu amalin, anna kullu amalin, wa'lam anna kullu amalin ya'malu fa innahu yahtaju ila arba'ati asya'. Sesungguhnya setiap perbuatan itu membutuhkan 4 kriteria, 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilm. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita butuh 4 perkara. Yang pertama adalah ilmu. Dicontohkan, ketika kita mau melakukan sesuatu, melakukan sholat, kita yang pertama adalah kita harus tahu tentang ilmu sholat. Maka biasanya di setiap fan ibadah akan tertulis tentang wa ya'lamu bi fardiyatiha. Kita harus mengetahui tentang kefarduan sholat. Wa ya'lam bi fardiyati shiyam. Kita harus tahu tentang kefarduan puasa. Jadi yang paling utama, yang pertama adalah kita harus tahu dulu sedang apa kita. Puasa itu apa? Sholat itu apa? Zakat itu apa? Kalau kita mau haji itu apa? Apapun itu. Jadi setiap perkara itu pasti akan butuh dengan 4 kriteria. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah wa ilan niyah. Yang kedua adalah niat. Setelah ilmu kita niat. Makanya orang yang berilmu itu penting, pintar itu penting. Nah, setelah nanti kita sudah mengetahui ilmunya, baru kita niat. Apa gunanya kita mencari ilmu? Apa pentingnya kita sholat? Apa pentingnya kita puasa? Nah, itu niat itu. Kenapa kamu puasa? Tujuan kita adalah takwa. Takwa kepada siapa? Ujungnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sholat, tujuanmu sholat itu apa? Aqimis sholata li dzikri. Untuk apa? Ingat kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
sehingga apapun yang kita kerjakan muaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi diulang kembali, ketika kita mau lakukan sesuatu amal pasti butuh 4 perkara. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah niat, yang ketiganya adalah sabar. Yang terakhir, yang keempat adalah ikhlas. Jadi 4 kriteria ini jangan sampai kita tinggal. Pertama adalah ilmunya, yang kedua adalah niatnya, yang ketiga adalah sabar, yang keempat adalah ikhlas. Semuanya sulit semua, tapi akan mudah kita lakukan kalau kita punya dasar, punya niat agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus sabar melaksanakan sholat, sabar. Kita harus ikhlas pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kasih contoh satu, ketika kita mau melakukan sholat. Sekali lagi, ketika kita mau melakukan sholat, apakah kita sudah mengetahui syarat-syaratnya sholat, sholat fardunya sholat ada berapa, sunnahnya sholat apa, mana rukun qauli, mana rukun fi'li. Kita harus mengetahui itu semua. Setelah kita mengetahui itu, baru kita akan berusaha qasdu syai'. Kita berusaha sekuat tenaga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berdiri, kemudian niat usolli. Nah, setelah usolli fardhu zuhri atau usolli fardhu subhi sampai selesai lillahi ta'ala, sabar. Dalam melaksanakan sholat sabar, jangan terburu-buru. Setelah kita selesai, wa yukhtamu bis salam, ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ikhlas, pasrahkan semua salat kita hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kontak janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana tertera dalam iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Akan tetapi setiap kitab pasti akan membahas tentang khilafiyah, perbedaan. Wa qala al-Imam As-Suyuti fil Itqan, la tahtaju qiraatul Qur'an ila niyah. Kasairil adhkari wal awradi illa idza nadharaha kharij as-shalah. Menurut Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan bahwa tidak dibutuhkan niat ketika membaca Al-Qur'an. Ini khilaf. Ya, tapi ya tetap paling bagus adalah niat. Apa tujuan membaca Al-Quran? Tujuan kita membaca Al-Quran adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi lagi bahwa ada pendapat dari Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan, ketika kita membaca Al-Quran tidak dibutuhkan niat sebagaimana kita zikir ataupun wirid-wirid yang lain. Tapi alangkah baiknya ya kita niat sebagaimana niatnya para orang-orang saleh. Makanya biasanya kita itu membaca ala hadziniyah walikulli niyatin salihah ala manawi salafuna salihah. Apalagi kita bisa menyebutkan niat-niatnya orang-orang baik, ala manawi sayyidil faqih muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kita punya guru ala manawi sayyidi Syekh Hashim Asy'ari, ala manawi sayyidi Syekh Syarif Bidayatillah, ala mana. Jadi kita akan termasuk daripada niat-niatnya orang-orang saleh, niat-niatnya mereka. Nah, ini ada hadis yang luar biasa lagi juga. Waruwiya an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-jahir bil Qur'an kal jahri bis shadaqah wasirri bil Qur'an kasirri bis shadaqah. Orang yang membaca Quran secara keras lah, secara terang-terangan lah, baca Qur'ane rosa suaranya, itu kayak padane wong sedekah terang-terangan. Maca Quran dengan sir, dengan rahasia, dengan suara pelan, itu kayak padane wong sedekah secara rahasia, umpetan. Jadi bedanya wong maca Quran anteng dengan suara lantang, dengan suara yang terang kedengeran, pada kayak wong sedekah katon mas. Al-jair bil Quran kal jair bis shadaqah wasirri bil Quran kasirri bis shadaqah. Nah, ini juga ada yang penting lagi. Kadza fil masabih,
Qala al-Imam Ar-Rabbani qaddasa sirrah, man nawa habatan wa hibatun thawabu qiraatul Quran. Siapa yang niat ingin menghadiahkan pahala bacaan Quran kita, atau salat kita, atau sedekah kita ila ruhi syakhsin, kepada ruhnya seseorang, min amwati, dari yang sudah meninggal. Boleh enggak kita itu niat, saya niat menghadiah Allahumma jal, biasanya kalau di tahlil itu Allahumma jal wa usil wa taqabbal thawaba wa qara'na. Nah, itu boleh enggak? Boleh. Bahkan wa adkhala fi niyati jami' arwahil mu'min, bahkan semua orang-orang mukmin, arwahnya orang mukmin, a'tahullah kulla wahidin min arwahim, maka Allah akan menyampaikan kepada setiap orang-orang yang disebutkan. Artinya kalau kita menyebutkan ila arwahil mu'min, Allah akan kasih satu persatu dari orang-orang yang mukmin dari pahala bacaan kita. Liqaulihi ta'ala inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu sangat luas ampunannya. Kadza fil maktub as-sabi' wal 'ashra min al-jild ats-tsalits inta. Jadi sekali lagi, niat bacaan kita, bacaan Quran kita, sholat kita, sedekah kita niatkan untuk orang-orang yang sudah wafat, maka akan sampai pahalanya kepada orang-orang yang kita tuju. Jadi marilah kita ketika kita membaca Al-Quran diniatkan untuk orang-orang tua kita yang sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita niatkan untuk orang-orang mukmin. Dan jangan pelit kita ini hanya sekedar mendoakan orang-orang mukmin saja, tidak pernah. Doakanlah orang-orang yang beriman dengan doa yang ma'thur, dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan doa yang ada dalam Al-Qur'an, sebagaimana Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina khillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kalau pagi kita bacakan Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, kita niatkan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang mukmin dan orang-orang mukmin, untuk orang-orang mukmin dan orang-orang muslim, mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat. Insyaallah akan sampai, dan Allah akan sampaikan kepada setiap individu. Walaupun bacaan kita global, bacaan kita secara keseluruhan, tapi Allah akan berikan satu persatu dari mereka. Luar biasa. Tapi apa? Tergantung niat kita. Makanya kalau setelah membaca Al-Quran diniatkan. Kalau saya dapat ijazah dari guru saya Mukhtar, mengatakan bahkan semua ibadah yang tidak disandarkan niat untuk kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sia-sia ibadah kita. Makanya setiap kita melakukan ngaji ataupun sholat atau apa, kita niatkan Allahumma ja'al hadza, Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu li hadratin nabi, li nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, li jami'il awliya. Ini akan sampai. Sehingga ada hubungan khusus antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hubungan khusus kita dengan para aulia illah, ada hubungan khusus kita dengan para sadatil alwi, ada hubungan khusus antara kita dengan sesepuh kita dan orang-orang terdahulu kita. Ya, alhamdulillah pada malam ini kita belajar tentang niat. Mari yuk kita bersama-sama perbaiki niat kita dalam membaca Al-Quran. Boleh kita niat pahala bacaan Quran kita sedekahkan, kita hibahkan untuk orang-orang yang sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik doanya secara kita sebutkan satu persatu secara khusus ataupun secara umum. Walaupun kita menyebutkannya secara umum, tapi akan Allah berikan kepada orang-orang yang khusus. Ketika kita menyebutkan mukminin, maka Allah akan memberikan satu persatu dari orang-orang yang mukmin tersebut. Mudah-mudahan Anda manfaatnya. Mudah-mudahan kita terus melakukan perbaikan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan paling khusus yaitu adalah apapun
yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita pandang, apapun yang kita lihat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rasakan, semua harus bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita tidak ada yang lain, hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakanlah kita ini setiap mau melakukan segala sesuatu diniatin Al-Fatihah biniyatin liridho lillah wa liridho Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan semata-mata hanya sekedar bacaan, tapi tancapkan di dalam hati. Jadikan itu adalah sebagai niat kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah, sehingga murni apa yang kita lakukan di dunia ini hanya semata-mata ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan ada nilai mukhlishina lahuddin. Mudah-mudahan manfaat pertemuan malam ini. Besok kita akan dilanjut dengan materi tentang bab syaraful Quran, keutamaan kemuliaan Al-Quran. Min syarafi samahu wa subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan sholawat mansub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.